Halo semuanya, jumpa lagi dengan Sinaworek. Di video ini kita akan belajar K3LH untuk teknik komputer dan jaringan. K3LH adalah keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup. Pengertian K3LH. Yang pertama, untuk keselamatan kerja, di mana untuk pencegahan kecelakaan kerja. Jadi saat bekerja kita biar selamat ya. Mencegah terjadinya kecelakaan saat bekerja. Yang kedua, kesehatan kerja, di mana untuk menjaga kondisi fisik dan mental tentunya. Ketiga, ada lingkungan hidup, yaitu untuk menjaga lingkungan dari dampak kerja yang perlu kita perhatikan selalu. Jadi jangan sampai kita merusak lingkungan. Tujuan dari K3LH, yang pertama, melindungi siswa dari cedera atau sakit akibat pekerjaan. Kedua, menjamin keamanan perangkat dan jaringan. Tiga, menciptakan lingkungan kerja yang tertib, aman, dan bersih. Empat, mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Potensi bahaya di lingkungan kerja. Yang pertama ada listrik, di mana listrik ini kendalanya biasanya ada kabel terkelupas, juga ada grounding yang buruk. Ya. Jadi yang sangat penting ini adalah kadang kita kurang waspada terhadap langkah kita atau gerakan kita, di mana di dekat kita ada kabel terkelupas. Ya. Yang kedua peralatan tajam, ada di antaranya obeng atau cutter. Entah itu obeng itu biasanya entah terjatuh dari meja atau cutter kita tergores. Ya. Nah, jadi itu perlu diperhatikan. Yang ketiga, perangkat panas, seperti solder atau power supply. 4. Radiasi perangkat, monitor CRT, ya, ada laser printer. Nah, ini juga harus diwaspadai. Jadi kalau menggunakan monitor yang gabung itu radiasinya sangat kuat ya. Makanya layar itu harus agak diredupkan cahayanya ya, biar tidak terlalu radiasinya kuat sekali. Ya, berdampak ke mata biasanya. Yang berikutnya ada beban berat. Nah, ada UPS. UPS itu biasanya berat, meskipun kecil tapi berat. Nah, kemudian ada server rak atau rak server. Nah, itu harus eh, butuh kehati-hatian ya, jangan sendirian bila perlu. Nah, kemudian ada lingkungan berdebu, lab kotor. Nah, ini biasanya debu ini sangat rentan terhadap orang yang punya alergi ya. Jadi alergi debu itu biasanya kemudian dia bersin-bersin, gitu ya. Kemudian dia mungkin gatal gitu ya. Jadi eee, harus dibersihkan secara rutin. Kemudian ada bahan kimia. Nah, ini ada cairan pembersih, ada mungkin kalau di perakitan itu ada pastanya atau semprotan anti korosi gitu ya. Itu termasuk bahan kimia jadi harus hati-hati gitu. Kemudian prosedur keselamatan kerja di lab komputer atau lab TKJ. Gunakan pakaian praktek kerja ya atau APD yang sesuai ya. Kemudian pastikan keselamatan listrik sebelum bekerja. Jadi pastikan di sekeliling kamu itu tidak ada kabel yang terkelupas atau sangat membahayakan gitu ya. Jika ada bisa lapor ke Bapak Ibu guru atau pembimbing. Kemudian gunakan alat sesuai fungsinya. Jadi sesuai fungsinya maksudnya apa? Jangan menyalahgunakan dari fungsi alat itu. Jadi misalkan ada charger laptop ya, misalkan itu untuk laptop merek A gitu ya.
Nah, digunakan untuk laptop merek B, yang berbeda. Nah, itu penggunaannya, eee, voltasenya atau wattnya beda. Jadi hati-hati, gitu ya. Salah satu contohnya seperti itu. Kemudian ada atur kabel agar rapi, ya. Jadi buat agar kabel itu kondisinya rapi, tidak mengganggu gerakan dari aktivitas di lab. Kemudian ada bersihkan lab secara berkala. Nah, ini tadi berkaitan dengan debu tadi ya. Jadi biar bersih labnya. Kemudian gunakan sarung tangan anti statis ya. Jadi biar tidak eh, gunanya biar tidak kesetrum ya, kena sengatan listrik gitu. Jadi biar baik. Kemudian berikutnya kesehatan kerja. Atur posisi duduk dan monitor ergonomis ya atau ergonomi. Jadi posisi duduk biar nyaman, usahakan yang baik. Terus yang kedua gunakan aturan 20-20-20 untuk istirahat mata ya. Jadi caranya setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar ke objek lain yang berjarak ya kurang lebih 20 meter atau 20 kaki gitu ya. Sekitar 6 meter gitu ya. Dan tatap objek tersebut selama 20 detik. Ya, jadi untuk merenggangkan mata biar tidak terlalu menatap layar komputer yang jaraknya sangat dekat gitu ya, gitu. Kemudian yang ketiga gunakan teknik mengangkat barang yang benar. Jadi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan diangkat sendiri, minta tolong oleh teman atau orang lain untuk mengangkatnya bersama-sama. Ataupun cara mengangkatnya yang benar. Jadi tidak ada bercanda atau apa, meremehkan barang tersebut gitu ya. Jadi kalau memang butuh 2 tangan ya 2 tangan gitu ya. Dipegang dengan baik dan benar. Kemudian lakukan perenggangan setiap 1 sampai 2 jam. Jadi, lakukan aktivitas berdiri dari tempat duduk, kemudian jalan beberapa langkah mungkin gitu ya, keluar dari ruangan gitu ya, mungkin cuci muka atau cuci tangan, atau mungkin ke toilet, jadi biar ada perenggangan gitu ya. Kemudian perlindungan lingkungan hidup. Yang pertama, kelola limbah elektronik dengan benar ya. 2, hemat energi, matikan perangkat yang tidak digunakan. 3, gunakan bahan pembersih ramah lingkungan. 4, hindari pembakaran kabel untuk mengambil tembaga. Nah, itu tadi 4 langkah untuk perlindungan lingkungan hidup ya. Jadi kita perlu memperhatikan lingkungan biar tetap baik dan hidup. Tindakan darurat. Yang pertama ada kebakaran. Gunakan APAR ya. CO2, jangan pakai air. Nah, ini maksudnya apa? Karena air dapat menghantarkan listrik dan memperluas api ya. Kalau pakai CO2 ini adalah media non konduktif yang tidak meninggalkan residu dan efektif untuk memadamkan api dengan cara mengisolasi oksigen serta tidak menyebarkan bahan bakar ya, tidak menyebarkan bahan bakar. Jadi eh, sangat minim resikonya gitu kalau menggunakan apar CO2 ya. Jadi jangan langsung disiram pakai air ya gitu. Yang kedua, tersengat listrik, matikan sumber listrik, kemudian hubungi petugas medis ya secepatnya. Kemudian yang ketiga, cedera mekanis, gunakan P3K, laporkan ke pengawas atau guru pembimbing. Oke, cukup sekian materi kali ini. Tetap semangat, sukses selalu, tetap stay tune di Sinawore.